Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi kali ini aku mau ngebahas perfume dari Grass Fragrance. Ada 3 varian di sini, yang Damask Cloud, Flore, dan satu lagi Jacobin. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi buat kalian yang udah nonton short video aku pasti tahu. Jadi aku kemarin tuh sempat dikirimin sama pihak dari Grass Fragrance 2 perfumenya mereka, yaitu yang Damask Cloud dan juga Jacobin. Yang satu yang ukurannya 100 ml dan satu lagi ukurannya yang 30 ml atau travel size-nya. Nah, setelah itu pas aku cobain wangi-wanginya, menurut aku ini lumayan menarik dan kayaknya tanggung kalau aku cuma nge-review 2 wanginya, karena mereka punya 3 wangi. Jadi akhirnya aku putuskan, karena aku juga penasaran banget yang sama yang Florae. Jadi aku akhirnya check out yang Florae. Jadi yang Florae ini aku beli sendiri. Nah, jadi dia tuh datang dengan packaging yang lumayan oke menurut aku, dengan harga kalau sekarang tuh lagi dibanderol dengan cuma 139.000 untuk 100 ml-nya. Kotaknya kayak gini, untuk yang 100 ml-nya dia pakai kotak kayak gini. Jadi kotaknya itu di sini ada tulisannya nama perfumenya Damask Cloud misalnya gitu ya. Jadi di sini tuh ada kayak keterangan tentang wanginya, begitu juga dengan yang Florae. Dan ini tuh bisa dibuka. Nanti pas dibuka baru ada kotak untuk isi dalamnya. Nah, pokoknya kalau misalnya kalian mau lihat unboxingnya, nanti aku taruh di sini deh. Sebenarnya aku juga udah taruh di short video. Kayak gini, ini ada tulisannya Damask Cloud. Di sini ada tulisannya namanya, dan di belakang itu dia udah ada keterangan untuk notesnya apa aja. Pokoknya super bagus deh sebenarnya, kemasannya itu oke banget menurut aku. Walaupun ini tuh sebenarnya boxnya bukan box yang tebel, ini boxnya yang tipis gitu. Cuman karena dia dilapis 2 jadi kayak berkesan lumayan tebel gitu, dan lumayan mewah jatuhnya. Nah, kalau untuk yang 30 ml-nya ini dia tidak dibungkus box apa-apa, jadi cuman kayak gini aja. Dan kayak digulung pakai kertas gitu deh, supaya dia nggak gampang pecah dan nggak gampang goyang-goyang. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, waktu aku terima paket yang Damask Cloud yang dari mereka yang kirimin ke aku, so far aman, semuanya aman. Cuman ada satu kekurangannya. Jadi kayaknya kalau nggak hati-hati itu bakal jusnya itu kalau misalnya di tangan kita, emang dia ada sedikit oilnya, walaupun dia tidak berkesan oily. Nanti aku akan tunjukkan juga. Tapi kalau misalnya kena ke labelnya, ke stikernya ini, dia bakal ngelunturin stikernya. That's why mereka tuh kasih ini nih, kayak cadangan stikernya. Kemarin tuh aku bingung, waktu di boxnya tuh ada stiker yang tulisannya Damask Cloud gini, persis banget kayak yang di sini. Kenapa gitu ya? Ternyata aku baru ngeh bahwa oh, ini ternyata mungkin banyak yang komplain karena luntur gitu. Jadi kalau misalnya luntur gini bisa diganti pakai yang ini gitu, kesimpulan aku. Kita bahas botolnya dulu yang 100 ml ya. Jadi yang 100 ml itu dia lumayan bulky ya, bisa dibilang ini gede banget. Dan kalau misalnya kalian lihat, dia tuh tebel banget. Pinggirannya sama bawahnya tebel banget, atasnya doang yang tipis. Terus bisa dibuka gini. Ini sebenarnya tutupnya cukup kencang gitu ya, dan bisa memegang botolnya. Cuman karena ini botolnya tebel dan berat, jadi aku nggak yakin. Jadi harus hati-hati aja menurut aku, jangan sampai pegang karena kayaknya takut ini bakal jatuh gitu ya. Nah, ini dalamnya kayak gini. Cuman pas aku beli yang ini, aku sedihnya itu adalah ini kayaknya aku dapet yang kualitas sprayernya kurang begitu bagus. Jadi kalau misalnya dilihat tuh dari sini aja udah kedengeran kayak ada bunyi-bunyi gitu. Terus kalau dilihat tuh dia miring gitu dudukan kepalanya. Dan kalau dibuka, nah rupanya lehernya itu copot yang punya aku gitu. Tuh kalian bisa lihat ya, di short juga aku udah tunjukin sebenarnya. Jadi ketinggalan di dalam sini tuh leher dari sprayernya tuh, jadi harus kayak aku pas-pasin gini dulu baru dia mau copot. Nah, kalau dipasin gini dia kadang-kadang mau copot, tapi kadang-kadang bisa kecabut lagi gitu. Jadi ya begitulah. Ini beberapa parfum lokal tuh aku temukan banyak yang begini gitu. Kayaknya kurang di quality controlnya tuh, kayak menurut aku perlu ditingkatkan lagi supaya jangan sampai ada produk-produk yang kayak gini tuh kan copot lagi nyampe ke customer. Akhirnya kan jadinya masalah. Terus kalau misalnya ada yang mau komplain kan akhirnya jadi repot lagi gitu. Tapi kalau aku sendiri kemarin aku nggak komplain, aku cuman kasih masukan aja bahwa aku terima kayak gini-gini, karena menurut aku ya udah aku males ribet. Yang penting ini sprayernya masih berfungsi aja gitu menurut aku. Terus ya kayak gitu. Nah, untuk yang 30 ml
Sebenarnya aku lebih suka sih botol ini tuh super simple, nggak terlalu bulky dan enak banget. Bentuknya simple gitu loh. Dan dia sprayernya gold gitu, beda sama yang tadi. Yang tadi kan silver gitu. Jadi sebenarnya aku lebih suka botol yang ini gitu. Oke, kita akan lanjutkan langsung ke wanginya aja. Yang mana duluan ya mau dibahas ya? Kayaknya aku bakal bahas yang Damask Cloud dulu ya. Jadi Damask Cloud ini aku spray aja. Jusnya warnanya bening, yang lainnya juga bening, cuman yang Jacobin aja yang rada-rada agak kecoklat-coklatan sedikit. Oke. Sprayernya tuh sebenarnya lumayan enak, misty. Dia sebenarnya nggak bisa dibilang oily, tapi nggak terlalu parah oilynya tuh. Jadi cuman ada sedikit kesan oil, tapi abis itu langsung hilang kok, nggak nyampe 5 menit gitu. Nggak kayak beberapa perfume yang emang berasa oily banget, pasti aku langsung bilang tuh oily banget. Tuh, ini udah agak-agak langsung hilang kan. Oke, jadi Damask Cloud ini tuh sebenarnya aromanya sebenarnya nggak asing gitu. Ini familiar, yang pasti ini aroma rose ya, berasa tipikal perfume-perfume dengan aroma rose, oud, saffron sebenarnya. Yang di koleksi itu sebenarnya ada beberapa yang vibe-nya mirip gitu ya. Tapi entah kenapa pas aku nge-sniff wanginya dia tuh berasa lebih light aja gitu. Karena biasanya kalau aroma-aroma yang rose yang berpadu sama oud sama saffron itu berkesan berat di aku, berkesan lumayan dark gitu ya. Berkesannya tuh kayak pokoknya sweet, tapi sweetnya tuh yang buat malam hari gitu. Nah, cuman untuk yang Damask Cloud ini entah kenapa aku ngerasa aromanya lebih light, lebih ringan, yang lebih masih oke banget dipakai siang-siang gitu, yang masih kayak rose-nya masih berkesan ada fresh-nya sedikit. Dia notes-nya itu di top notes ada violet, powdery accord, terus hard notes-nya ada rose dan juga saffron. Background notes-nya ada oud dan juga benzoin gitu. Jadi sebenarnya dia lebih ke arah floral gitu ya, floral yang lada sedikit berkesan deep gitu ya. Dan apalagi karena dia berpadu sama si oud dia juga saffron, jadi berasa lebih kayak strong gitu ya, lebih strong. Nah, ini emang yang paling strong sih menurut aku aromanya di antara yang ada di sini. Tapi sweetnya tuh juga enak banget. Untuk aroma-aroma saffron, oud, rose yang ada di koleksiku ini tergolong yang aku lumayan suka gitu dibandingkan yang lain-lain. Kayak misalnya dia yang mirip-mirip tuh kayak Usi, In Bed With Usi gini, rada-rada mirip juga, tapi ini lebih berkesan berat lagi, lebih berat lagi gitu. Satu vibe juga sama kayak Vivel yang So-So, ini tuh dia dupe-nya atau terinspirasi dari Oud Satin Mood-nya MFK gitu ya. Tapi ini yang menurut aku paling nyaman di hidung aku sejauh ini untuk aroma-aroma yang vibe-nya ke arah sini. Aku tes dia pakai panas-panasan pun siang hari ini masih masuk di aku. Jadi manisnya tuh juga nggak bikin langsung pusing. Termasuk aroma rose saffron oud yang kayak bisa dipakai pagi, siang, sore, malam, yang dia aromanya lebih ke arah sweet floral. Dan cukup unisex sih menurut aku, walaupun ya karena dia sweet jatuhnya jadi lebih condong ke arah cewek, tapi sebenarnya ini unisex wanginya. Nah, untuk yang kedua langsung aku mau masuk ke Jacobin aja. Anyway, ini semuanya eau de parfum ya. Nah, untuk yang Jacobin sebenarnya dia itu pakai rose, saffron, oud juga gitu ya. Cuman dia wanginya agak sedikit berbeda di hidung aku. Sprayernya sama-sama enak sih menurut aku, lumayan menyebar juga, dan jusnya tidak oily, cuman kayak agak basah di awal doang. Nah, kalau Jacobin ini tuh kayak aromanya lebih maskulin. Jadi dia lebih berasa woody-nya, lebih ke arah oud-nya lebih berasa. Terus dia itu saffronnya juga kayaknya lebih kerasa di sini, lebih dominan dibandingin yang tadi, dibandingin rose-nya juga. Dan dia tuh ada berkesan sparkling sedikit. Sparkling yang biasanya aku sniff di perfume-perfume dengan ada aroma yang ada oud-nya juga, tapi woody yang agak sparkling gitu kalau di hidung aku. Jadi kayak ada asam-asamnya, mungkin karena dia juga pakai leather. Jadi aku bacain aja kalian notes-nya. Dia ini notes-nya tuh di top note dia pakai raspberry, spicy accord dan juga saffron. Di hard notes-nya dia pakai oud, rose, geranium dan juga praline. Dan geraniumnya juga mungkin yang bikin aromanya lebih ke arah ada kayak berkesan apa ya, aromatiknya, tapi nggak tahu ya, kayak woody aromatik. Tapi kalau aku sih cenderung menggambarkannya kayak ada sparklingnya gitu. Terus di background notesnya dia ada black incense, benzoin, leather dan juga patchouli. Ya, sedikit berkesan kayak ada aroma-aroma insensinya, tapi nggak terlalu dominan kalau di hidung aku. Jadi ini tuh lebih berat menurut aku sebenarnya, lebih berkesan maskulin, tapi masih bisa dipakai cewek juga. Aku juga sempat beberapa kali pakai ini siang hari juga.
masih oke-oke aja. Tapi ini aromanya tuh nggak berkesan tua banget juga gitu. Jadi kayak masih cukup anak muda, masih oke lah dipakai buat kayak 25 tahunan ke atas gitu. Ini wanginya unik sih. Ini yang lumayan unik menurut aku. Di perfume-perfume yang aku udah pernah punya tuh kayaknya belum ada yang benar-benar sama kayak ini wanginya. Tapi kayak sedikit-sedikit mengingatkan kayak Al Malika-nya dari Mindot, atau yang kemarin SPBU 24 hours. Kalau aku pakai ini siang hari masih oke, karena dia nggak bikin pusing sama sekali juga gitu. Nah yang terakhir yaitu yang Florae ini, bukan copot lagi kan. Nah ini aku akan semprot di mana ya, di sini kali ya. Nah Florae ini tuh wanginya paling menurut aku langsung kayak bikin aku jatuh cinta pada hidupan pertama. Jadi wanginya tuh floral yang kayak transparan floral, light, airy floral gitu menurut aku. Yang dia tuh ada kesan manis, asam-asam dikit. Rose-nya tuh termasuk menurut aku di hidung aku rose yang seger gitu ya. Rose yang kayak berair, seger. Terus dia berpadu sama bebungaan-bebungaan lain. Terus ada bebuahannya juga ya, fruity floral, tapi masih lebih cenderung dominan wangi floralnya. Dan dia tuh manisnya kayak dari manisnya leci. Jadi sebenarnya tuh perpaduan antara rose dan leci tuh sebenarnya lumayan umum aku temui di perfume-perfume dengan aroma rose. Biasanya dia berpadu sama leci. Tapi entah kenapa ini memberikan nuansa atau warna yang berbeda sih dibandingkan kayak misalnya contohnya La Rive Cute ya. La Rive Cute ini juga perpaduan leci sama rose, ingat aku. Terus ada beberapa parfum lokal juga yang ada lecinya, ada rose-nya. Tapi ini tuh yang paling menurut aku pas di hidung aku perpaduannya gitu. Sebenarnya dia bukan pakai rose aja, kalau nggak salah dia juga pakai peony atau freesia. Aku akan bacain aja ya. Nah, ya, jadi di top notes dia ada lychee, peony, freesia. Terus di hard notes-nya ada roses, terus carnation, violet, dan di background notes-nya ada white musk, cedarwood, dan juga amber. Ini juga muskinya lumayan berasa menurut aku. Dia berkesan seger, berkesan cantik gitu ya, berkesan cewek banget, girly, feminine. Kalau aku ngegambarinnya tuh warnanya tuh kayak warna pink gitu. Aromanya tuh berwarna kayak pink gitu kalau di bayangan aku. Dan ini adalah yang paling aku suka sih. Dibilang floralnya berat juga enggak, termasuk yang ringan. Jadi kayak anak SMA pun udah bisa pakai gitu wangi-wangi kayak gini. Dan ini cukup versatile buat kalian yang emang suka aroma-aroma bunga, rose gitu, dan ada manis-manis lecinya. Kayaknya mungkin akan suka sama wangi-wangi kayak gini. Ini wanginya lebih kayak mass pleasing, lebih gampang gitu diterima kebanyakan cewek gitu. Dan ini paling feminin di antara yang lain. Nah dari segi SPL sebenarnya setelah aku cobain tuh yang paling strong baunya atau projectionnya paling berasa tuh si Damask Cloud. Dia bisa sekitar 1,5 meteran untuk awal penyemprotan. Kalau sebenarnya Florae ini juga sih kalau pakainya lumayan banyak juga kecium terus, tapi nggak se-strong Damask Cloud gitu. Jacobin ini juga mirip-mirip kayak Florae. Ini agak setipe gitu, sama-sama strong juga lumayan lah. Lebih dari 1 meter pastinya untuk awal penyemprotan sampai sekitar 1 jam awal, 1,5 jam awal. Nah ini yang lumayan paling berasa. Begitu juga dengan longevity-nya. Damask Cloud nih pas aku cobain dia yang paling bertahan lumayan lama di kulit gitu ya. Bisa sekitar 6 jam, 7 jam. Bahkan kalau malam hari gitu ya nggak kena keringet itu bisa tembus 8 jam lebih gitu. Mirip-mirip sama Jacobin. Jadi mereka berdua ini lebih tahan lama. Aku nggak tahu mungkin karena mereka pakai oud juga. Nah kalau misalnya Florae ini tuh cuma sekitar 5-6 jaman aja di kulit aku. Tapi kalau untuk di baju mereka bertiga itu semuanya lewat dari 12 jam sih. Seharian lah lebih. Bahkan ini Florae itu waktu aku pakai malam-malam tuh aku sempat pakai di badan. Terus kayaknya pas aku pakai tuh karena aku langsung tidur nempel juga di bantal. Akhirnya besoknya tuh di bantal aku tuh masih kecium wanginya Florae. Jadi sekarang tempat tidur aku tuh masih wangi Florae gitu. Jadi kalau dari segi ketahanan mereka bilang klaim 4 sampai 6 jam. Di aku sih sesuai kayak 4 sampai 6 jam, bahkan ada yang lebih, dan di baju bisa lebih tahan lama lagi. Jadi lumayan oke sih dari segi jusnya, lumayan oke. Cuman aku nggak tahu apakah mereka udah BPOM atau belum karena aku belum melihat ada nomor BPOM-nya di sini. Gitu ya, mungkin kalau ada yang tahu please komen di bawah. Jadi itu dia tadi pengalaman aku nyobain ketiga wangi dari Grass ini ya. Yang pasti sih
Wangi-wanginya lumayan menarik gitu menurut aku, wangi-wanginya mereka. Dan aku seneng banget bisa nyobain mereka semua gitu. Buat kalian yang udah nyobain juga, aku pengen tahu dong gimana pendapat kalian mengenai perfume-perfume dari Grass ini. Dan kalau misalnya kalian penasaran, aku nanti taruh link pembeliannya atau Grass official store-nya di description box. Dan mereka tuh sekarang lagi ada paket bundle juga yang bisa dapat yang 100 ml sama yang 30 ml dengan harga nggak nyampe 200.000, 199.000 aja. Yang pasti thank you banget buat Grass yang udah kirimin aku 2 produk mereka gitu ya, untuk aku bisa cobain, untuk aku bisa kenal sama perfume yang satu ini, dan akhirnya aku memutuskan untuk beli juga sendiri yang Florae. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini, dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye bye.